Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Anissa Rohmi dalam Ngobras, Ngobrol Angka Statistik episode 4. Nah, sahabat data, sebelum kita mulai, kita saksikan dulu yuk cuplikan video berikut ini. Seharusnya kita rasakan bantuan. Kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya. Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Apalagi saya nggak kerja, Yang saat ini juga kebutuhan banyak. bagaimana kita Gimana kalau saya bantu aja mas? Cuma ada biaya adminnya. Berapa itu mas? Ya minimal 5 juta lah. Oke mas. Udahlah, mungkin saya belum bisa di sini mas. Terima kasih udah ngebantu saya mas ya. Saudaraku, suap adalah satu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Di zaman milenial sekarang ini, zaman di mana teknologi semakin maju dan segala urusan begitu sangat mudah untuk diselesaikan. Sampai kita tidak menyadari bahwa kemudahan itu terkadang didapatkan dari jalan kebatilan. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan misalnya, jika kita lihat sekarang ini, dengan mengingat potensi dan daya saing yang cukup ketat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di era modern ini, bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka berobsesi akan nikmatnya dunia, hingga rela menghalalkan segala cara dengan jalan yang batil. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dikuatkan dengan firman Allah, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha shadidul 'iqab." Dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait ketenagakerjaan. Seperti yang kita tahu sahabat data, bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang terlibat dalam berjalannya suatu proses produksi. Seluruh produk yang kita pakai dan serta barang dan jasa-jasa yang kita gunakan tentunya tak lepas dari peran tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup menghasilkan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia seperti pengangguran. Bicara tentang ketenaga kerjaan tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan pembahasan. Dan untuk membahas lebih detail, gimana sih terkait tenaga kerja dan cerita di balik terciptanya data ketenaga kerjaan tersebut, telah hadir di studio statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Ibu Juhari Mufida Imawati atau yang akrab kita sapa dengan Ibu Ima. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Rohmi, semoga Mbak Rohmi juga demikian adanya, begitu juga untuk sahabat data dimanapun berada. Amin. Baik Bu, terkait sumber data ketenaga kerjaan, sebagai orang awam mendengar ketenaga kerjaan mungkin belum banyak yang tahu ya bahwa Badan Pusat Statistik itu merilis data terkait ketenaga kerjaan. Nah, BPS itu bisa sampai menghasilkan angka-angka ketenaga kerjaan itu ada kegiatannya sendiri kan ya Bu ya? Itu bisa boleh diceritakan nggak Bu? Terima kasih Mbak Rohmi ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Rohmi tadi dari mana datanya yang dihasilkan tadi, perlu kita ketahui memang permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan ini tidak hanya terjadi di Kota Pasuruan, tapi juga di level provinsi, apalagi nasional ya, seperti halnya pengangguran, ketersediaan lapangan kerja yang masih rendah, kualitas sumber daya tenaga kerja yang masih rendah. Nah, salah satu tugas BPS, Badan Pusat Statistik, adalah menyajikan data atau statistik untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan suatu wilayah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi,
Itu diantaranya data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran. Nah, untuk mendapatkan data-data tersebut, BPS itu mengadakan survei Angkatan Kerja Nasional namanya Mbak Romi, Sakernas. Oh ya, berarti survei Angkatan Kerja Nasional ya, Sakernas tadi ya Bu ya. Nah ini apakah Sakernas ini dilakukan secara kontinu? Benar Mbak Romi, jadi Sakernas ini diadakan secara rutin gitu ya, dalam setahun itu 2 kali atau kita sebut semester ya, ada 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Nah, namun yang memberikan potret ketenagakerjaan sampai pada level kabupaten kota itu adalah hasil dari pendataan Sakernas di bulan Agustus. Demikian Mbak Romi. Jadi tadi kan Ibu Ima sempat menyampaikan ya bahwa pendataan Sakernas itu dilakukan secara kontinu. Nah, bagaimana sih potret ketenagakerjaan khususnya di Kota Pasuruan, Bu? Ya, baik Mbak Romi. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar ya mengenai potret ketenagakerjaan Kota Pasuruan tahun 2021, untuk memudahkan para sahabat data memahami apa yang akan saya jelaskan nanti, mohon izin ya, kita tampilkan skema bagan mengenai struktur ketenagakerjaan Kota Pasuruan tahun 2021. Yang pertama akan kita bahas adalah struktur ketenagakerjaan di Kota Pasuruan tahun 2021 ini ya. Penduduk usia kerja di Kota Pasuruan itu sebanyak 156.219 orang. Apa itu penduduk usia kerja? Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Jadi yang usianya 15 tahun lebih gitu ya. Nah, jumlah penduduk usia kerja ini terdapat kenaikan sebesar 0,85% dari tahun 2020 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Nah, di sini selanjutnya penduduk usia kerja terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Ini ada sebanyak 119.950 orang, naik sebanyak 3,17% dibandingkan tahun 2020. Nah, di sini indikatornya ada juga ya di skema ini. Apa itu TPAK? TPAK kepanjangan dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Nah, di Kota Pasuruan ini sebesar 71,66%. Nah, tadi yang angkatan kerja, selanjutnya sisanya 28% adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Demikian Mbak Romi. Ya. Jadi secara garis besar penduduk suatu wilayah itu berarti dibedakan jadi 2 kelompok ya Bu ya. Yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja adalah usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul Mbak Romi. Kalau seperti itu berarti tidak semua angkatan kerja tersebut bekerja ya Bu ya? Ya. Terus bagaimana kondisi di Kota Pasuruan dan berapa angka untuk penduduk yang bekerja? Ya, saya lanjutkan lagi ya tadi yang bagian yang tadi ya Mbak ya. Selanjutnya tadi kan setelah kita membahas penduduk usia kerja dibagi menjadi 2 tadi ya, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan kerjanya. Angkatan kerja itu terbagi menjadi ada yang bekerja dan ada yang pengangguran. Penduduk yang bekerja di Kota Pasuruan sebanyak 104.977 orang, naik sebanyak 3.333 orang atau 3,28% dibandingkan tahun 2020. Apa itu bekerja? Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan maupun upah atau gaji yang dilakukan paling sedikit 1 jam seminggu terakhir. 1 jamnya berturut-turut gitu ya, tidak terpotong. Nah, itu yang bekerja.
Dan yang menganggur sebanyak 6.977 orang, turun sebesar 110 orang atau 1,60% jika dibandingkan tahun 2020. Nah, kalau tadi TPAK itu indikator untuk yang tingkat partisipasi angkatan kerja, kalau untuk pengangguran juga ada indikatornya, namanya TPT, singkatannya, kepanjangannya adalah tingkat pengangguran terbuka. Ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Jadi kalau TPT-nya Kota Pasuruan sebesar 6,23%, itu artinya dari 100 angkatan kerja di Kota Pasuruan, 6 orang diantaranya adalah menganggur. Nah, itu tadi saya sampaikan ya, TPT tahun 2021 ini turun sebesar 0,1 persen poin dibandingkan tahun 2020. Nah, TPT Kota Pasuruan tahun 2021 ini berada di urutan 13, Mbak Romi, 13 tertinggi ya di Jawa Timur. Apakah ada indikator untuk mengukur tingkat pengangguran tersebut, Bu? Ya, ada Mbak Romi. Jadi indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau yang pengangguran, itu indikatornya namanya tingkat pengangguran terbuka atau biasa kita kenal atau familiar dengan istilah TPT. TPT di Kota Pasuruan besarnya 6,23%, itu artinya dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kota Pasuruan, 6 orang diantaranya adalah penganggur. TPT tahun 2021 turun sebesar 0,1 persen poin dibandingkan tahun 2020. Nah, Mbak Rohmi, jadi TPT 6,23% Kota Pasuruan tadi itu menduduki urutan ke-13 di Jawa Timur, 13 tertinggi ya di Jawa Timur. Dari berapa kabupaten kota itu, Bu? Dari 38 kabupaten kota. Jadi urutan 13-nya itu dari atas ya, dari yang tertinggi. Nah, sekarang apabila kita perhatikan dari sisi gender, penganggur laki-laki itu lebih dominan daripada penganggur perempuan, yaitu 9,11% berbanding 2,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan itu lebih cepat mengambil keputusan untuk membantu perekonomian keluarga ya, utamanya di pandemi COVID seperti ini. Perempuan cenderung tidak milih-milih gitu dalam menerima pekerjaan ya, apalagi utamanya di sektor-sektor informal ya, seperti tukang setrika, buruh cuci, atau dia juga berusaha sendiri gitu ya, jualan di rumah gitu ya, dengan memanfaatkan fasilitas atau keterbatasan yang mereka miliki. Selanjutnya dilihat dari sisi pendidikan, TPT tertinggi itu justru lulusan SMK dan yang terendah itu adalah lulusan SD. Fenomena ini mengindikasikan bahwa belum ada titik temu antara tawaran tenaga kerja untuk lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan yang tersedia di Kota Pasuruan dengan permintaan pasar yang tersedia yang ada di Kota Pasuruan. Sedangkan lulusan SD lebih banyak terserap di lapangan usaha karena memang mereka tidak mempunyai nilai tawar, sehingga dia kecenderungan menerima pekerjaan apa saja yang ada di sekitar mereka ya, karena mereka kan juga butuh untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari di keluarga mereka. Biasanya lulusan SD ini lebih banyak terserap di sektor-sektor informal. Menarik sekali ya diskusi kita kali ini, sahabat data. Tapi sebelum kita lanjut, ada pesan dari sponsor nih. Nah, terkait aplikasi Pasti Tuman.
dengan Ibu Ima, statistisi ahli muda fungsi statistik sosial Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. Sedikit Bu, karena tadi menyinggung terkait lapangan kerja ya, kalau untuk kualitas tenaga kerja yang terserap di Kota Pasuruan berdasarkan lapangan usaha atau pendidikan itu seperti apa ya Bu ya? Ya, kita lanjutkan dengan bagan atau skema yang kedua ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah memahami ya struktur ketenaga kerjaan yang ada di Kota Pasuruan tahun 2021. Selanjutnya akan kita bahas di sektor-sektor mana saja, di lapangan usaha mana saja yang menyerap tenaga kerja. Ini sektor yang dominan menyerap tenaga kerja di Kota Pasuruan yaitu sektor jasa-jasa, itu sebesar 69,15% ya, karena ya memang di daerah perkotaan itu tentunya kan lebih banyak ke jasa-jasa perdagangan seperti itu ya Mbak Romi ya. Kemudian setelah sektor jasa-jasa, di sektor berikutnya yang menyerap tenaga kerja cukup banyak adalah sektor industri pengolahan sebesar 27,23%, dan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu adalah sektor pertanian sebesar 3,61%. Cukup bisa dipahami juga ya sahabat data, karena wilayah kita adalah wilayah perkotaan, tentunya untuk lahan pertanian semakin lama semakin berkurang ya dengan adanya alih fungsi lahan. Itu tadi untuk lapangan pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja. Selanjutnya kita lihat dari status pekerjaannya. Di sini ada pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal di Kota Pasuruan 56,09% ya, dan yang bekerja dengan status informal, yaitu yang masuk informal itu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas atau serabutan gitu ya, baik di pertanian maupun non pertanian, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar itu di Kota Pasuruan ada sebanyak 43,91%. Sedangkan untuk kualitas tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan di Kota Pasuruan ini juga cukup mengembirakan ya Mbak Romi, karena untuk lulusan SMK dan universitas ini mengalami peningkatan untuk tahun 2021 ini dibandingkan tahun 2020. Berarti kan kualitas tenaga kerja yang ada di Kota Pasuruan kan semakin membaik gitu ya, kecenderungan untuk semakin baik ya. Jadi di tahun 2020 itu untuk lulusan SMK itu sebanyak 16,61%, 2021 meningkat menjadi 18,72%, dan untuk yang lulusan universitas tahun 2020 sebesar 12,40% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 15,03%. Ya, meskipun ya masih mendominasi itu tetap lulusan SD ke bawah, tapi persentasenya dari tahun kemarin sudah menurun ya, dari 33,90% tahun 2020 turun menjadi 31,83% tahun 2021. Menarik sekali ya ini Bu ya. Tapi kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID ini tentu saja telah mengakibatkan perubahan besar-besaran dalam hal ketenaga kerjaan. Di berita itu kan banyak kayak karyawan yang dirumahkan atau banyak usaha yang tutup. Nah, apakah fenomena ini tertangkap dalam Sakernas Bu? Khususnya di Kota Pasuruan? Ya, jadi data Sakernas itu selain menyajikan struktur ketenaga kerjaan yang sudah biasa dipublis ya oleh BPS, 2 tahun ini BPS juga menyajikan data-data terkait dengan ketenaga kerjaan yang terdampak COVID-19 gitu ya. Jadi di Kota Pasuruan itu ada sebanyak 26.535 orang penduduk usia kerja atau sebesar 16,98% mengalami
dampak COVID-19. Dampaknya macam-macam. Ada yang menganggur, ya. Jadi kalau pengangguran itu maksudnya sebelumnya dia masih bekerja, tapi karena adanya COVID-19 dia akhirnya menganggur, gitu ya, di Kota Pasuruan. Itu ada sebanyak 2.126 orang. Ada lagi penduduk yang dulunya bekerja, gitu ya, karena dia terdampak karena terkena COVID. Untuk sementara dia awalnya bekerja, sementara dia tidak bekerja, itu ada 1.619 orang. Ada juga yang masih tetap bertahan bekerja, tapi dia mengalami pengurangan jam kerja, itu sebanyak 22.039 orang. Jadi memang ya, dari dampak COVID-19 ini kalau dilihat fenomenanya itu penduduk itu jadi lebih berani mengambil keputusan untuk tidak menganggur, dengan menjadi, kalau kita lihat angkanya itu jadi dia itu untuk tidak menganggur itu keputusannya itu menjadi pengusaha sendiri tanpa dibantu pekerja atau buruh, istilahnya itu berusaha sendiri, gitu ya. Itu kalau dilihat dari hasil Sakernas itu untuk penduduk yang bekerja dan berstatus berusaha sendiri tanpa dibantu buruh tadi itu mengalami peningkatan ya cukup signifikan, ya, dari 18,65% di tahun 2020 itu meningkat menjadi 21,61% di tahun 2021. Jadi dia dengan kualitas pendidikannya tadi, ya, pendidikannya meningkat dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan kondisi terdesak karena dampak COVID dan mereka harus bertahan hidup. Jadi dengan kualitas yang mereka miliki tadi, ya, dia lulusan sekolahnya SMK universitas, gitu ya, dengan memperoleh bekal dari pendidikannya tadi, dia mencoba peruntungan dengan membuka usaha sendiri. Itu ya Bu ya. Jadi demikian ya sahabat data, diskusi kita, ngobrol kita kali ini dengan statistisi ahli muda fungsi statistik sosial Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. Terima kasih banyak Bu telah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber dalam Ngobras episode 4 kali ini. Semoga sehat selalu dan semoga semakin sukses ke depannya. Terima kasih Mbak Rohmin. Semoga sukses juga untuk sahabat data dimanapun berada. Oke sahabat data, kali ini kita sudah tiba di penghujung acara. Saya mewakili seluruh kru tim Ngobras, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Ngobras episode 4 kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Ngobras episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di laman YouTube BPS Kota Pasuruan ya. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Pastituman di Google Play Store. Sahabat data juga bisa mengakses materi yang narasumber sampaikan tadi dalam BRS atau Berita Resmi Statistik di link deskripsi. Sampai jumpa di Ngobras edisi selanjutnya dengan narasumber lainnya serta dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Saya Anissa Rohmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Kawan-kawan, sebelum memulai acara Ngobras, sebaiknya kita mengajukan doa dulu supaya acara Ngobras ini bisa sukses. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua selalu 1, 2, 3. Boleh dulu nih suara aku. Ya Allah. Aku melet. Saya Anissa Rohmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do. Ngobrol angka statistik asik.